This is Xiaomi 14T and 14T Pro. Yo, welcome, yo. Hey, yo. Jadi Maple Friend, hari ini kita mau bahas HP ya. Channel ini nggak pernah bahas HP sebelumnya, tapi kali ini kita untuk kedatangan barangnya. Ini ada 14T dan 14T Pro Xiaomi yang baru launching sekitar 2 hari lalu first sale-nya. Ini dua-duanya ada di tangan saya. Let's talk about it. Jadi teman-teman, disclaimer dulu ya. Jadi ini barang bukan di endorse. Ini kan masih channel kecil yang nggak ada endorse-nya, tapi ini saya beli sendiri. Jadi ini saya dapat first sale kemarin tanggal 5 ya. Jadi di first sale Xiaomi itu punya event bahwa yang 100 orang pembeli pertama, kalau ini di Bali ya, di Xiaomi Store-nya itu mendapatkan hadiah. Hadiahnya adalah ini package-nya. Kalau beli yang 14T biasa dapat gift box. Kalau yang 14T Pro mendapatkan ini adalah wireless charging ya teman-teman. Jadi lumayan banget hadiahnya. Selain itu juga 100 pembeli pertama di Xiaomi Store kemarin mendapatkan air purifier dari Xiaomi yang mungkin kita bahas di video lainnya, dan juga mendapatkan voucher 500.000. Jadi lumayan banget ya. Jadi Mita akan ngobrol bareng untuk seru-seruan bareng yang sudah menyempatkan hadir di acara Persel Xiaomi hari ini. Wah, tepuk tangannya dong semua ya. Oke, luar biasa ya. Antusias kita kesempatan yang kali ini kayaknya nggak boleh terlewatkan ya. Lensa apa yang dipakai di Xiaomi 14 Pro? Boleh rasanya? Saya tidak tahu makanya dia gitu. Oke, nah boleh Mita tanya ke kakak, boleh? Lensa apa? Biar kenalan dulu. Sebelum kita masuk ke packaging HP-nya, kita cek dulu ya apa yang kita dapatkan dari first sale kemarin. Ini yang untuk 14T biasa, kita mendapatkan ini sebuah gift box ya. Gift voucher main gede. Kita lihat isinya apa aja. Wow, jadi di sini ada 3 kotak teman-teman, 1, 2, 3, dan di sini ada pin. Ini pin tulisannya Xiaomi 14T series ya. Ini ya pin tusuk ya teman-teman. Kalau teman-teman tapi ini nggak ada gunanya juga ya teman-teman, nggak mungkin pakai pin ini untuk apa-apa. Ini hanya ya brandingan aja ya. Kita beralih ke box yang satu. Ini kita cek. Oh, kita mendapatkan sebuah tumbler ya teman-teman, tumbler dari Xiaomi. Di sini ada tulisannya Xiaomi 14T series. Lalu ini pegangannya ini karet ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau masukkan air panas ke dalam sini, pegangannya karet jadi aman dari panas. Di bagian atasnya warna merah. Ini untuk minum kita seperti cup coffee ya. Lalu kalau kita buka ini cukup keras ya teman-teman pembukanya. Jadi seperti ini, dalamnya full aluminium. Jadi teman-teman kalau mau memasukkan air panas di sini ya, ini hadiah yang lumayan banget dari Xiaomi ya. Kita beralih ke kotak berikutnya. Ini isinya kita cek. Wow, jadi ini di sini kita mendapatkan strap. Dan juga kita mendapatkan pouch ya teman-teman. Ini pouchnya by the way bahannya ini kulit sintetis ya teman-teman. Bisa dilihat di sini, ini studi sekali. Bahannya tebal sekali, dalamnya seperti ini empuk, dan ini magnet. Jadi kalau teman-teman bawa HP-nya, tinggal dimasukkan ke dalamnya sini dan ditutup seperti itu. Dan ini adalah talinya, strapnya yang bisa teman-teman masukkan ke dalam. Iya, seperti ini. Dan bisa teman-teman gantung dan bawa kemana-mana. Ini hadiah yang cukup menarik ya teman-teman. Kalau teman-teman beli sendiri, ini mungkin harganya 300 ribuan lah ya. Cukup menarik hadiah yang diberikan. Selain tumbler tadi. Nah, lalu satu lagi di sini kita mendapatkan apa ya? Kita buka lagi.
kita mendapatkan, oh ini tripod teman-teman. Jadi ini adalah sebuah tripod. Kalau teman-teman lihat di sini, tripod ini bisa diberdirikan seperti ini, bisa dibolak-balik. Ini tapi ya tidak bisa dipanjangkan ya teman-teman. Ini tripod pegangan tangan. Kalau teman-teman mau pegang HP seperti ini, HP-nya dimasukkan, bisa, lalu diputar seperti ini bisa. Membukanya di sini ada tombolnya, ditarik, menutupnya biasa, menutup biasa. Tapi kalau untuk membukanya teman-teman harus tekan ini dan kebuka. Ya lumayan ya untuk sebuah hadiah gratisan ini. Menurut saya cukup wow juga mendapatkan 3 barang ini. Untuk 14T Pro tidak mendapatkan gift box seperti yang tadi, tetapi mendapatkan sebuah wireless charging ya. Ini adalah hadiah dari pembelian first sale-nya. Xiaomi 50 watt wireless charging stand Pro. Jadi ini juga baru keluar. Kalau bukan hadiah dari first sale, ini juga dijual di toko-toko Xiaomi terdekat. Ini juga barang baru. Langsung aja kita buka dulu ya teman-teman. Oke. Jadi ini isi di dalamnya. Ini adalah ini apa ya? Nanti coba kita buka ya. Kita cek dulu. Ini adalah standnya. Iya, seperti ini. Di dalamnya tidak ada apa-apa lagi, jadi tidak ada kabel juga. Jadi teman-teman ini ngecasnya menggunakan USB Type-C yang teman-teman dapatkan dari penjualan HP-nya. Jadi dia tidak disematkan kabel di dalam wireless charging ini. Teman-teman bisa menggunakan bawaan dari HP-nya. Dan lalu bentuknya seperti ini, teman-teman bisa lihat di sini ada tulisannya 50 watt Xiaomi. Jadi ini wireless chargingnya teman-teman sudah ditancapkan menggunakan charger asli bawaannya 14T. Yang 120 watt 14T Pro ya teman-teman. Jadi ini yang tadi yang saya dapatkan di dalamnya itu adalah extension ya. Jadi kalau teman-teman ngerasa ini kependekan bisa ditambahkan. Tapi fungsinya selain itu tidak ada apa-apa ya, sama aja. Jadi contohnya seperti ini 14T Pro kita taruh. Ya dia ngecas ya teman-teman. Dan dia sudah kena 50 watt Mi Turbo Charge. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, kalau misalnya teman-teman ngerasa settingan teman-teman mau lebih tinggi lagi, misalnya mejanya agak pendek, bisa ditambahkan ini ekstensinya, tinggal ditaruh saja, ditempelkan sampai nempel seperti itu dan ditaruh lagi, sama, dia bisa ngecas. Dan dia tetap turbo charge ya teman-teman. Ya. Nah, kita sekarang bicara soal packagingnya ya teman-teman. Bedanya 14T dan 14T Pro. Jadi di dalamnya itu sebenarnya cukup identik ya. Jadi di dalam dua kotaknya ini ada dua HP-nya yang kalau dilihat sekilas itu mirip-mirip aja. Nanti kita bahas mengenai desainnya lebih detail. Selain itu kita ini yang warna grey ya teman-teman, ada warna grey dan warna black. Selain itu teman-teman mendapatkan case, dua-duanya warnanya juga sama ya. Hanya berbeda lengkungannya saja karena dia untuk bodinya beda. Yang 14T itu agak ada lengkungannya, tapi yang 14T biasa itu kotak boxy ya. Selain itu perbedaannya ada di chargernya. Kalau chargernya 14T biasa itu 67 watt karena dia mendukung 67 watt charging. Kalau yang 14T Pro itu 120 watt charging. Jadi ini fast charge banget ya 120 watt. Kalau 67 termasuk kencang juga ya teman-teman, tapi itu perbedaannya. Boxnya pun serupa ya teman-teman, bisa teman-teman lihat ukurannya sama, hanya tulisannya saja yang berbeda 14T dan 14T Pro. Kalau di baliknya sini bisa teman-teman lihat yang 14T Pro itu ada tulisannya dual SIM, dual standby, 5G, LTE, dia juga support eSIM juga, ada AI-nya, lalu menggunakan chipset MediaTek Dimensity 9300 Plus, 120 wired dan 50 watt wireless charging hypercharge dan leading AI experience.
Kalau yang 14T biasa bisa teman-teman lihat dia mengutamakan Leica, Sumilux, sebenarnya dua-duanya Leica juga ya dan beda sensor saja. Lalu di sini ada Xiaomi Custom Image Sensor, lalu Leading AI Experience dan dia menggunakan chipset MediaTek Dimensity 8300 Ultra, 144 Hz AI display yang mana sama juga di 14T Pro, cuma ini dia tekankan di sini karena ini menjadi sesuatu yang dia banggakan di sini, dan 67 watt hypercharge. Dia tidak support wireless charging. Kalau 14T Pro dia support wireless charging, tapi 14T dia tidak support wireless charging. Jadi dua unit yang saya beli ini 14T dan 14T Pro, bisa teman-teman lihat di sini sebenarnya tipenya cukup identik ya. Dia warnanya Titan Grey, RAM-nya 12 GB yang standar, memang keduanya standarnya 12 GB, dan penyimpanannya 512 GB. Dia juga ada yang 256, tetapi ini yang keduanya 512 GB, yang mana sebenarnya harganya itu beda dikit ya teman-teman, dari 256 ke 512. Jadi kalau teman-teman mau beli ini, saya rasa 512 GB adalah pilihan yang lebih tepat daripada yang 256. Kalau teman-teman lihat sekilas dari desainnya belakangnya ini, keduanya cukup identik ya teman-teman. Ini warnanya sama karena ini warna Titan Grey keduanya. Lalu bodinya sendiri bisa teman-teman lihat ini cukup oke ya. Jadi ini seperti kaca berbalut dengan aluminium. Lalu desain kameranya sendiri identik. Ini ada kameranya, ada 4 boba, walaupun yang satunya ini hanya flash saja. Ketiga kameranya adalah kamera utama 50 megapiksel dengan sensor yang berbeda. Tadi saya sampaikan di 14T itu sensornya Sony, kalau yang 14T Pro sensornya sudah menggunakan sensor dari Leica. Lalu ada 50 megapiksel telefoto yang sayangnya tidak dilengkapi dengan OIS, hanya kamera utamanya saja yang dilengkapi dengan OIS, dan juga kamera 12 megapiksel kamera ultrawide-nya. Kalau kita lihat dari segi desainnya, yang membedakan dia adalah yang 14T itu bentuknya boxy ya, jadi dia itu tidak terlalu lengkung ya, jadi dia itu kotak bentuknya. Tapi yang 14T Pro agak melengkung sedikit, walaupun ya masih terasa agak kotak juga. Lalu kalau teman-teman lihat kamera modulnya, kalau yang untuk 14T biasa itu lebih tipis daripada 14T Pro ya teman-teman. 14T Pro itu kamera modulnya agak sedikit menonjol. Kalau untuk bobot sendiri, saya rasa ini mirip ya, bobotnya tidak terlalu berbeda. Lalu teman-teman bisa lihat di sini tombolnya di kanan sama, jadi ada tombol volume atas dan bawah, lalu ada tombol powernya. Di bagian atasnya bisa teman-teman lihat di sini ada mic, speaker, dan juga IR blaster. Di bagian bawahnya sendiri bisa teman-teman lihat di sini ada USB-C, ada speaker dan juga mic, dan ada lubang untuk kartu ya. Untuk slotnya sendiri dia mendukung dual SIM ya teman-teman, dan dia juga mendukung eSIM, tapi dia tidak mendukung tambahan storage. Jadi seperti yang saya bilang tadi, karena perbedaannya harganya itu cukup sedikit, menurut saya lebih worth ambil yang 512 daripada yang 256. Nah, untuk displaynya sendiri, teman-teman bisa lihat displaynya itu keduanya sama ya teman-teman. Dia 144 Hz dan dia kerapatannya 440 sekian ppi. Jadi dia cukup mantap. Warnanya, akurasi warnanya, lalu brightness-nya dia bisa tembus sampai 400.000 nits. Jadi teman-teman kalau pakai ini di bawah sinar matahari yang terik, ini sudah sangatlah terang dan bisa teman-teman gunakan. Kalau bisa teman-teman lihat di sini bezelnya tipis, keduanya identik, hampir sama, jadi tidak ada perbedaan untuk spek dari layarnya. Untuk spesifikasinya sendiri ini agak saya bedakan ya teman-teman. Yang di kanan ini, yang di kiri teman-teman itu warnanya hitam, yang di kanan teman-teman ini warnanya putih. Yang hitam ini adalah 14T Pro, yang putih 14T biasa. RAM-nya sama-sama 12 dan bisa di-extend dari storage-nya 6 GB. Lalu di sini menggunakan yang satu
Dimensity 8300 Ultra, yang satunya Dimensity 9300 Plus octa-core, keduanya maksimum yang satu 3,4, yang satu 3,5 GHz. Memang lebih tinggi speknya yang 14T Pro ya, tapi yang 14T biasa pun sudah cukup tinggi. Dan untuk benchmarknya mungkin teman-teman bisa lihat video-video dari reviewer lain, karena saya tidak, disclaimer lagi, saya bukanlah seorang gamer yang mungkin ngegame secara berat dan juga mencobanya bisa secara akurat atau merasakan perbedaan dari HP ini. Tapi kalau teman-teman bisa lihat reviewer lain, itu mereka lebih detail ya. Lalu versi OS-nya di sini 1.0.3, lalu Android versionnya sudah 14. Ini tipe modelnya dan versi kernelnya di bawah sini. Jadi penyimpanannya 512 GB ya teman-teman. Kita coba kameranya ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat di sini. Ini untuk menu foto ya teman-teman. Bukaan dari 14T Pro itu settingannya lebih banyak ya teman-teman. Ini ada 1 kali, ada 2 kali, lalu ada 2,6 kali kalau yang di 14T, lalu ada 5 kali kalau yang di 14T biasa itu 4 kali maksimal ya. Dan 0,6 untuk ultrawide-nya. Nah, lalu kalau teman-teman lihat warnanya, saya rasa keduanya memiliki warna yang bagus ya teman-teman. Nah, ini bisa teman-teman lihat. Ini kita menggunakan tipe SDR dan juga ini Leica, kalau teman-teman bisa lihat Leica Vibrant ya. Teman-teman bisa rubah juga ke sensor Leica Authentic yang membuat warnanya lebih agak ada vignette-vignette-nya gitu ya teman-teman, untuk menghasilkan gambar yang lebih dramatis. Kita coba ini. Nah, seperti itu teman-teman. Warnanya dia lebih gelap dan lebih pekat. Dan kita juga bisa mengatur di sini EV-nya ya teman-teman. Bisa kita kecilkan, bisa kita besarkan, tergantung suasana dari bagaimana teman-teman ambil fotonya. Untuk menu potret sendiri, teman-teman bisa lihat di sini ada perbedaan juga untuk sensornya. Di sini ada 23 mm, lalu ada 35 mm sama, ya lalu yang 14T ada 50 mm. Kalau 14T Pro itu ada di 60 mm. Setelah itu 75 mm sama ya teman-teman. Jadi ini untuk menu potretnya. Lalu di atas itu ada juga Leica Portrait dan juga Master Portrait ya pilihannya ya teman-teman, yang memberikan sensor-sensor yang teman-teman butuhkan untuk ambil potret. Untuk sensor sendiri teman-teman, maksud saya filter, jadi ini sudah disediakan oleh Leica, ada normal, Leica VIV ya maksud saya, ada Leica NAT, ini macam-macam ya teman-teman, ada yang black and white-nya khas Leica banget ini teman-teman, mantep ya. Jadi kalau teman-teman mau cari filter-filter yang sesuai dengan yang teman-teman butuhkan untuk ambil foto di segala situasi, ini sudah tersedia. Dia juga sudah dibekali filter untuk mempercantik ya teman-teman. Jadi teman-teman yang kalau mukanya jerawatan bisa dihilangkan pakai filter ini Beautify seperti biasa. Untuk video sendiri, kalau yang di sini 14T itu dia maksimal resolusinya ada di 4K 60 ya teman-teman. Kalau yang di 14T Pro itu bisa sampai 8K 30 fps, tapi juga siapa juga yang sekarang nge-shoot 8K gitu ya teman-teman. Biasanya 4K 30 atau 4K 60 udah pas lah. Kalau saya masih syuting pakai 1080 60 fps. Jadi ini sudah sangat mumpuni sekali kameranya. Keduanya saya rasa cukup identik ya. Mungkin dalam situasi-situasi sulit mungkin akan kelihatan bedanya ya kedua sensornya, karena yang satu sensor Leica, satu sensor Sony. Tapi kalau untuk kondisi biasa saya rasa ini identik ya kedua kameranya. Jadi saya sebagai yang umum menggunakan HP yang tidak terlalu ngulik-ngulik kamera, menurut saya ini sudah cukup oke kameranya. Nah, fitur yang saya cari dari sebuah HP sebenarnya itu adalah kalau kita bikin video itu bisa pindah-pindah kamera ya. Jadi 0,6, lalu langsung 1, langsung 2.
Dan ini juga bisa di slider juga. Tapi kan kalau slider biasanya agak sulit ya. Tapi yang ini sudah dibekali juga dengan teman-teman bisa pindah dari 0,6 langsung ke 2, balik ke 0,6, ke 5. Jadi ini fleksibel, jadi bisa ngerekam dengan cepat ya teman-teman. Tapi ini lagi-lagi hanya bisa dilakukan di 30 fps. Saya nggak tahu kenapa ya. Tapi sampai sekarang hampir semua HP bisanya begitu teman-teman. Ini 8K juga ya. 8K nggak bisa, tapi 1080 60 bahkan. Ini kalau kita coba dia nggak bisa ke 0,5 ya. Jadi dia mentok di 1 dan bisa di zoom, tapi tidak bisa di 0,5 kan. Ini salah satu menurut saya ya kalau bisa diperbaiki melalui update software nantinya diperbaikilah, karena ini adalah fitur yang cukup oke untuk kita gunakan kalau kita ngerekam video ya. Kita bahas menu-menunya ya teman-teman. Di sini kita coba cek. Dia itu punya Mi Remote ya teman-teman. Jadi dia ada IR blasternya, bisa teman-teman lihat di sini. Ini bisa digunakan untuk remote kalau teman-teman punya AC, punya TV, bisa teman-teman fungsikan. Lalu fitur AI-nya, kalau teman-teman pertama kali pegang HP ini, lalu pengen cari fitur AI-nya itu di mana sih? Selain memang kalau di sini kita bicara ada Gemini ya, Gemini sudah built-in di sini, Gemini ya, nih. Gemini ini kan dari Google ya, dan dia juga bisa digunakan di HP ini. Tapi yang digadang-gadangkan di campaign-nya yang ada teman-teman lihat itu interpreter. Oke, jadi untuk cari interpreternya teman-teman tarik dari atas ke bawah, lalu di sini kalau teman-teman tidak menemukan menunya bisa pencet di edit ya teman-teman. Di sini ada edit, bisa teman-teman pencet, interpreternya bisa dimasukkan, interpret audio. Kalau sebelumnya kalau teman-teman baru nyalakan HP ini dia ada di bawah, tidak masuk ke dalam. Jadi kalau kita cari-cari nggak nemu, agak repot juga. Tidak langsung gitu ya secara gamblang ditunjukkan oleh Xiaomi, tapi ada di sini. Nah, kalau teman-teman sudah masukkan itu bentuknya seperti ini bisa teman-teman gunakan sebagai interpret. Misalnya kita ngomong dari bahasa Indonesia ke bahasa Chinese. Ini Indonesia, ini Chinese ya. Ini settingannya Mandarin. Misalnya kita bicara bahasa Indonesia. Nama saya Maple Outlook dan saya mencari makanan yang enak. Bisakah Anda merekomendasikan makanan yang enak? 我的名字是 Maple Outlook， 我正在寻找好吃的。您能推荐一顿好餐吗？ Nah, bisa teman-teman lihat dia langsung diinterpret ya. Jadi kalau dia mau bicara, dia bisa pencet yang di sana, di sebelah sini dia bicara bahasa Cina, maka akan dikembalikan ke kita dalam bahasa Indonesia. Jadi ini berguna juga kalau teman-teman ke luar negeri ya. Tapi teman-teman harus tahu ini pakai tidak bisa offline ya. Jadi dia harus online. Nah, bisa teman-teman lihat kalau misalnya saya offline itu tidak bisa digunakan. Jadi ini cukup limitasi ya. Tapi ini cukup berguna juga. Tapi kan siapa yang pergi ke luar negeri tapi tidak punya paket data itu kan bodoh juga ya. Jadi saya rasa ini cukup berguna kita gunakan. Fitur AI lainnya teman-teman adalah edit ya, edit gambar. Itu bisa kita kayak misalnya di belakang itu ada apa mau kita hapus itu bisa dengan bisa di sini. Ini menunya lagi-lagi tidak gamblang ya teman-teman. Bisa teman-teman misalnya edit, lalu di sini ada titik 3. Ini teman-teman harus download dulu ya Manage Plugin. Nah itu ada AI editor namanya. Ini sudah saya install, tapi bawaannya dari teman-teman beli itu belum terinstall. Teman-teman harus install dulu namanya AI editor. Lalu baru teman-teman bisa menggunakan ini. Jadi misalnya teman-teman mau erase ya. Ini erase, remove object misalnya. Misalnya ini guguk saya mau saya hilangkan ya dari gambar. Misalnya saya lingkari di sini, dia akan mendetek guguk saya. Nah, pastikan semuanya ya. Jadi ini yang tadi kan saya hanya melingkari secukupnya saja. Tapi dia kan hilangnya tidak terlalu bagus ya teman-teman. Misalnya seperti ini tadi awalnya, lalu kita hilangkan jadi seperti ini.
Nah, itu karena menu biasa yang bisa digunakan secara offline, tapi kita juga bisa pencet Pro di sini sehingga dia menjadi online, teman-teman. Yang online itu editnya lebih akurat. Misalnya kita pencet begini. Nah, kalau misalnya dia Pro-nya nyala, kalau kita blok itu dia ngebloknya lebih akurat ya, teman-teman, dan bisa kita remove misalnya start. Dia akan processing dulu secara online. Nah, dia menghilangkannya lebih akurat walaupun ya masih kelihatan seperti inilah. Ini karena masih versi pertama jadi belum secara bagus hasilnya, tapi cukup berguna juga untuk menghilangkan gambar-gambar yang gampang. Mungkin tadi agak susah ya karena ada bulunya, ada kaki saya, jadi terlihat kaki saya jadi aneh. Tapi fitur ini saya rasa untuk versi pertama cukup oke. Jadi nantinya pasti ada pengembangannya dan jauh lebih baik lagi. Digadang-gadang bahwa ini juga bisa circle to search ala Samsung nantinya, tapi sekarang belum ada. Sekarang kita masih pakai Gemini ya, Gemini. Itu bisa teman-teman pakai Gemini itu untuk katakanlah seperti Google Lens lah ya. Kalau misalnya teman-teman cari apa, misalnya ini saya punya speaker, misalnya saya jepret begini, coba cari attach ya. Bisa kita tanyakan ke Gemini ya, misalnya ini produk apa. Kita pencet. Nanti Gemininya akan membalas ya, seperti ChatGPT lah ya teman-teman. Nah, ini Eagle Elite XL. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, ini ada fitur-fiturnya dan segala macamnya. Alternatif lain, kalau misalnya Gemini terlalu ribet menurut teman-teman, di sini langsung aja masuk ke Google dan pencet ini Google Lens. Sebenarnya ini sudah cukup lama ya fitur ini. Sebenarnya sambil menunggu circle to search, teman-teman bisa juga pakai ini. Misalnya ini di foto, nah ini teman-teman bisa lihat di bawah. Ini adalah produk namanya Eagle XL gitu ya. Jadi teman-teman, tadi kita sudah bahas, kita sudah bicarakan bagaimana mengenai fitur-fitur yang ada di dalam 14T dan 14T Pro secara pengguna awam ya teman-teman. Saya bukan pengguna berat yang main game-game berat, dan saya juga tidak pengguna yang ngulik-ngulik foto yang terlalu ngulik banget. Tapi saya punya pengalaman menggunakan beberapa handphone sebelumnya, dan saya juga suka nge-vlog dan menggunakan kamera handphone. Ini menurut saya memiliki kualitas kamera yang cukup oke ya teman-teman. Keduanya bagus, jadi 14T Pro bagus. Untuk harganya, kalau yang 14T, kalau yang 256 itu kalau nggak salah itu di sekitaran 6,5 juta ya teman-teman. Kalau yang versi agak tinggi, yang 512 ini harganya di 6,999, mungkin 7 juta lah. Jadi kalau yang 14T Pro itu harganya di 8 juta, sekitar 8499, 8.500.000 untuk yang 256, dan juga sekitar 9 juta atau 899 untuk yang versi 512. Jadi menurut saya mending ambil yang 512 teman-teman kalau teman-teman mau ambil HP ini, karena harganya beda 500.000. 500.000 dapat 256 GB itu cukup oke menurut saya. Harga yang murah untuk kita keluarkan, karena ini juga tidak bisa di-expand juga. Kelebihannya kalau yang 14T Pro itu dia chipsetnya lebih kencang dan kameranya juga sensornya lebih baik. Kalau yang 14T itu sensornya masih Sony, tapi kameranya bisa kita lihat tadi, kita bandingkan 14T dan 14T Pro, keduanya itu cukup oke dan cukup identik. Jadi menurut saya kalau teman-teman budgetnya cukup di 14T biasa, beli aja nggak apa-apa 14T. Kalau cukup untuk 14T Pro ya langsung gas yang 14T Pro.
walaupun harganya cukup mahal juga ya. Ini mendukung wireless charging, yang 14T tidak wireless charging, tapi saya rasa keduanya memiliki kualitas yang oke keduanya. Kalau teman-teman kemarin ikut first sale di Xiaomi Store tertentu, ya teman-teman beruntung kalau 14T Pro teman-teman dapat wireless charging yang harganya itu katanya sekitar 800.000 kalau teman-teman beli sendiri. Lalu kalau teman-teman beli 14T itu teman-teman mendapatkan Giftbox yang isinya cukup menarik yang tadi sudah kita bahas. Dan juga ada tambahan juga mendapatkan voucher 500.000 yang bisa teman-teman gunakan untuk pembelian berikutnya. Plus dapat air purifier selama persediaan masih ada. Tapi ya kalau yang sekarang mungkin karena kita sudah lewat beberapa hari, mungkin hadiahnya sudah tidak ada. Tapi HP ini masih tetap layak saya rekomendasikan sebagai HP teman-teman. Kalau teman-teman mau upgrade HP dari seri sebelumnya, menurut saya sih alasannya belum terlalu kuat ya untuk pindah ke 14T atau 14T Pro dari 13T mungkin ya. Tapi kalau teman-teman HP-nya dari katakanlah 2 tahun yang lalu mau pindah ke HP ini cukup cocok. Banyak yang menggadang-gadang HP ini adalah flagship killer. Apakah flagship killer? Kalau teman-teman sebelumnya saya menggunakan HP yang cukup flagship ya teman-teman. Jadi saya tahu rasanya bagaimana pindah ke HP ini. Saya sudah gunakan sehari 2 hari lah. Nah, apakah ini bisa dikatakan flagship killer? Dalam case tertentu mungkin iya, seperti kameranya cukup oke. Lalu layarnya cukup terang, refresh rate-nya tinggi 144Hz untuk gaming pun cukup oke ya. Dan dia bodinya aluminium oke. Tapi secara penggunaan sehari-hari sebagai saya menggunakan handphone flagship sebelumnya itu smoothnya itu cukup beda teman-teman. Jadi menurut saya flagship masih tetap flagship. Jadi ini bukanlah yang benar-benar flagship, tapi untuk katakanlah mengimbangi itu, saya rasa ini cukup oke untuk teman-teman beli. Oke teman-teman, jadi begitu untuk review dari 14T dan 14T Pro dari Maple Outlook. Like kalau suka video ini, dislike kalau nggak suka. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel ini supaya saya tetap bisa berkarya dan memberikan video-video dengan kualitas yang bagus untuk teman-teman. Oke, ciao! Thing